Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7 yang akan membawakan materi berjudul tentang jurnalistik opini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Satrenda Putra dengan NIM A1B125108. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya ditemankan oleh rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Farel Eki Afrian dengan NIM A1B125105 bertindak sebagai pemateri. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu jurnalistik opini? Jadi, jurnalistik opini adalah sebuah jurnalistik yang membahas tentang pendapat, gagasan, atau nilai terhadap personal penulisan. Nah, jurnalistik opini ini bisa didapatkan pada saat ada sebuah masalah atau peristiwa. Oke, baiklah. Untuk lebih lengkapnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Jurnalistik opini adalah salah satu jenis karya jurnalistik yang berisi pandangan, tanggapan, atau pendapat penulis terhadap suatu peristiwa, isu, atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Berbeda dengan berita yang bersifat objektif dan faktual, jurnalistik opini bersifat subjektif karena menonjolkan sudut pandang atau penilaian pribadi penulis, namun tetap didukung oleh data dan logika yang rasional. Tulisan jurnalistik opini biasanya muncul dalam bentuk tajuk, rencana, atau bisa kita sebut editorial, artikel opini, kolom, esai, atau surat pembaca. Tujuannya adalah untuk memengaruhi, mengajak, atau membuka wawasan pembaca terhadap suatu isu tertentu. Menurut Sumadiria, dalam jurnalistik Indonesia, menulis berita dan fitur. Jurnalistik opini merupakan karya jurnalistik yang berisi pendapat, tafsiran, atau komentar terhadap suatu peristiwa aktual dengan tujuan memengaruhi opini publik melalui argumentasi yang logis dan faktual. Oke, untuk jurnalistik opini sendiri, yaitu karya jurnalistik yang menyampaikan pandangan penulis terhadap isu aktual secara subjektif, namun tetap logis dan faktual, dengan tujuan memengaruhi opini publik. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita bahas ciri-ciri dari jurnalistik opini. Jurnalistik opini memiliki karakteristik yang membedakannya dari karya jurnalistik lain, khususnya berita. Ciri-ciri jurnalistik opini antara lain. Yang pertama, subjektif, yaitu tulisan mengandung pendapat atau pandangan pribadi penulis terhadap suatu peristiwa atau isu tertentu. Yang kedua, argumentatif. Isi tulisan disertai alasan, bukti, dan logika berpikir yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Yang ketiga, persuasif, yaitu bertujuan memengaruhi pembaca agar menerima pandangan penulis. Yang keempat, berdasarkan fakta. Walaupun subjektif, opini tetap harus berpijak pada data dan fakta yang benar. Yang terakhir, mengandung nilai atau sikap, yaitu menunjukkan posisi penulis terhadap isu yang dibahas. Setuju, menolak, mendukung, dan sebagainya. Nah, untuk jurnalistik opini memiliki ciri khas berupa tulisan yang subjektif, argumentatif, persuasif, berbasis fakta, dan mencerminkan sikap penulis terhadap suatu isu. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa tujuan dari jurnalistik opini itu sendiri. Tujuan utama jurnalistik opini dalam media massa adalah untuk mengarahkan dan membentuk opini publik melalui penyampaian pandangan, kritik, serta analisis terhadap berbagai peristiwa aktual yang terjadi di masyarakat. Mas Duki menjelaskan bahwa jurnalistik opini memiliki beberapa tujuan pokok. Yang pertama, membentuk opini publik yang kritis dan rasional. Tulisan opini berfungsi untuk mengarahkan cara berpikir masyarakat agar tidak sekedar menerima informasi, tetapi mampu menilai dan memahami makna di balik suatu peristiwa. Yang kedua, menjadi sarana kritik dan kontrol sosial. Melalui opini, media dapat memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, perilaku pejabat publik, maupun fenomena sosial yang menyimpang. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab
moral media dalam menjaga keseimbangan sosial. Yang ketiga, memberikan solusi atau pandangan alternatif. Selain menyampaikan kritik, opini juga bertujuan menawarkan pemikiran baru dan alternatif solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Yang keempat, mendidik dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Tulisan opini berperan sebagai alat pendidik publik dengan menumbuhkan kesadaran sosial, politik, dan budaya agar masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya ada fungsi strategis jurnalistik opini. Yang pertama, menjadi alat komunikasi dan pendidikan publik, yaitu menyampaikan gagasan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, mengarahkan opini publik agar bertanggung jawab, yaitu membentuk cara berpikir masyarakat dengan data dan logika yang benar. Yang ketiga, mendorong kebebasan berekspresi yang beretika, yaitu memberi ruang berpendapat tanpa melanggar nilai moral dan kebenaran. Baiklah, tidak terasa kita telah di penghujung materi. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video kita dari awal sampai akhir. Saya Nanda Satria Putra. Saya Marila Diavrian. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.